Alright everyone, welcome back di Bitcoin Update. What a crazy movement hari ini. Kita ngelihat Bitcoin pumping. Apa penyebabnya? Kita akan coba untuk bahas dan mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan lah ya, tapi ini kelihatannya memang salah satu faktor penggeraknya. Jadi hari ini kita udah dapetin satu buah data yang penting, yaitu CB Consumer Confidence. Jadi kalau teman-teman pantau, kalau teman-teman doing research, sebenarnya CB Consumer Confidence ini kan ada hubungannya dengan kepercayaan konsumen kalau di bahasa Indonesia kan, yang artinya kita ngomongin soal bagaimana demand di masyarakat. Dan tadi sudah saya sempat singgung di video sebelumnya, which is Matic. CB Consumer Confidence ini pada intinya adalah menjadi indikasi juga bahwa ada kemungkinan, artinya demand itu mulai menurun. Nah sebenarnya demand ini baru langkah awal, jadi kita nggak ngomongin demand itu implikasinya langsung ke inflasi gitu ya. Jadi kayak demandnya turun berarti inflasinya pasti turun, nggak kayak gitu. Jadi yang saya tahu adalah demandnya turun. Oke. Jadi artinya kita ngomongin soal ya kalian tahu lah ya, kalau misalkan demand turun berarti kan permintaan menurun berarti kalau supply-nya ya mulai bisa diatur, ya mungkin harga bisa cenderung turun karena nggak banyak permintaan. Jadi ini hukum dasar, hukum sederhana ekonomi aja. Dan ya kalau misalkan itu yang terjadi berarti ada possibility sebenarnya, ini anggaplah ya kayak pre-analysis teman-teman. Jadi kalau misalnya CB Consumer Confidence cenderung turun, ini menurut pandangan saya aja, saya bisa salah, yaitu GDP pada rilis nanti hari Kamis ada kemungkinan ini akan di bawah ekspektasi ya. Saya pikir itu menjadi masuk akal karena kita ngomongin soal kembali lagi ke si CB Consumer Confidence, itu bisa menjadi sebuah indikator awal karena kan kita tahu nih sekarang permintaannya menurun selama di bulan Oktober. Lantas apa yang menyebabkan ya kita bisa bilang GDP-nya cenderung positif? Ya mungkin laporan laba kerugian suatu perusahaan besar di Amerika saat ini mungkin rata-rata mungkin ada yang plus gitu ya. Tapi kita ngomongin soal the average, which is keseluruhan, mungkin nggak sebagus yang kita bayangkan. Which is kalau GDP-nya di bawah, ya dampaknya seperti apa ya, itu yang mungkin akan jadi pertanyaan kita semua ya. Saya sih sudah punya pre-analysisnya, but hopefully hopefully itu bisa terjadi. Dan sebenarnya untuk hari Kamis nggak kalah penting juga, ECB akan ada kenaikan suku bunga. Jadi nggak cuma Amerika ya, kita sekarang ini mesti ngelihat zona Eropa juga, karena zona Eropa somehow bisa menjadi indikator untuk Amerika juga dalam pengambilan keputusan berikutnya. Dan yang perlu di note berarti adalah di jam 9 malam ya, Presiden Lagarde akan ngomong, akan ada speak dan akan ada press conference dari European Central Bank terkait dengan bagaimana decision mereka untuk nextnya mengatasi inflasi di zona Eropa. Jadi itu yang tetap perlu di note oleh kita semua. Nah sekarang kita ngomong sedikit soal CB Consumer Confidence. Ketika dia minus, apa sih yang menyebabkan harga itu tiba-tiba bisa pumping sebegitu signifikannya? Nah ini sebenarnya kuncinya ada di sini. Jadi sebentar ya, saya geser dulu ke Discord. Alright, nah teman-teman, jadi saya tadi ada berikan update sekitar sore ya ke teman-teman di Advance. Saya udah sampaikan ada beberapa pandangan lah ya yang saya lihat bisa berpengaruh terhadap kondisi market. Salah satunya adalah anggota pejabat ya, the Fed President dari Mary Daly dari negara bagian San Francisco, itu dia ada sempat ngomong, ada sempat mention bahwa dia lumayan concern soal kenaikan suku bunga yang terlalu cepat. Jadi ini kayak note yang paling penting yang kita perlu perhatikan. Nah, sentimennya kelihatannya itu udah mulai berubah ya, perlahan-lahan udah mulai berubah. Nah, tadi saya sempat notice, jadi beberapa waktu lalu saya sempat analisis untuk kenaikan suku bunga lah ya, probabilitas di bulan Desember. Sementara waktu itu adalah 0,75 BPS dengan probabilitas di 64,3%. Kemudian per tadi saya update itu turun jadi 54,6%. Ini untuk Desember ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah si Mary Daly ini tuh udah ngasih kita semacam clue atau sign bahwa mereka benar-benar akan berusaha untuk mulai melambat ya, bukan melambat, istilahnya kayak mulai melunak terhadap kondisi suku bunga. Mungkin karena dampak dari kebijakan-kebijakan ekstrim yang diambil oleh negara-negara lain seperti Jepang dan UK. Itu bisa menjadi concern mereka juga bahwa kenaikan suku bunga kita ini cukup berbahaya buat yang lain juga, nggak cuma untuk kita dan juga untuk negara kita. Artinya kita nggak ngomongin soal resesi lagi, tapi kita ngomongin secara skala global, itu mulai ada pengaruhnya. Nah menariknya adalah
ini kan saya update sekitar jam, kalau teman-teman lihat di sini jam 4:51 sore ya. Per video ini saya bikin, which is setelah adanya data CB Consumer Confidence, kita bisa lihat sendiri teman-teman bahwa datanya, probabilitasnya itu turunnya drastis. 4% dari 54,5% turun jadi 50,5%. Ini untuk Desember. Satu faktor lagi yang bisa berpengaruh adalah kalau GDP-nya nggak bagus-bagus banget. Kalau GDP-nya nggak bagus-bagus banget, di bawah ekspektasi, ada possibility bahwa forecast ini cenderung, maksudnya aktualnya ya, cenderung di bawah forecast, yang artinya the Fed tetap nggak boleh agresif naikin suku bunga karena pengaruhnya adalah terhadap ke sektor pengusaha ya, itu tetap ada pengaruh. Jadi ya sementara ini yang saya bisa analisa, yang saya lihat, yang saya riset, kayaknya yang memberikan pengaruh gitu. Karena setelah perubahan ini, kita bisa lihat secara drastis yang terjadi pada dolar index adalah breakdown dari si rising channel. Memang sih kita belum melihat dia close candle, masih ada sekitar 1 jam 51 menit menjelang close candle. Tapi ngelihat situasi ini aja sebetulnya menurut saya udah cukup oke lah ya. Minimal kalau misalkan ini kita bisa asumsikan bahwa ini adalah start atau awalan dari potensi adanya relief rally. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin manisnya, tetap saya pengen kasih ke teman-teman semua precaution ya. Tujuannya untuk balik lagi waspada, antisipasi ya. Kita nggak pernah tahu istilahnya apakah ada proses-proses seperti fake out seperti kejadian sebelum-sebelumnya. Jadi tetap saya harus kasih note ke teman-teman supaya kita nggak overconfident dan istilahnya wah ini dia nih saatnya bull run, saatnya naik dan lain sebagainya. Padahal kita udah pernah ngomongin ini berkali-kali ya. Nah, by the way, beberapa saat lalu kita pernah upload video ngebahas tentang keunikan yang terjadi pada volume di Binance ya. Selagi harga turun, volume cenderung naik. Kemudian yang menariknya adalah setelah dia mencapai area ini volumenya bisa dibilang lumayan kuat, lumayan sustain dan lumayan di atas rata-rata. Jadi pertanyaannya adalah sideways ini apakah ini merupakan proses akumulasi? Jadi kalau teman-teman yang masih ingat dengan live streaming yang kita lakukan sekitar akhir bulan lalu, kita ada sempat sampaikan ya, ada beberapa faktor yang saya personally pantau sebelah mana ya? Saya lupa live streamingnya, aduh udah lama banget. Nah ini kali ya, ini dia bener teman-teman ya. Kita streaming 3 minggu lalu. Jadi kita udah sempat sampaikan faktor apa aja yang bisa bikin Bitcoin bullish di bulan Oktober ya. Ada beberapa faktor, ada 7 poin saat itu, dan salah satunya adalah yang menarik adalah ketika kita ngelihat si harga sideways kemudian volumenya naik, meningkat. Jadi ada possibility memang sedang ada proses akumulasi. Nah, sekarang mungkin saya bisa lebih nyaman untuk bilang ke teman-teman bahwa oke, kita sudah confirm close di atas trendline. Kita udah break di atas trendline dan volumenya pun di atas average, which is ini bagus banget. Tapi jangan senang dulu karena masih ada 2 jam 49 menit dan anything can still happen ya dalam kurun waktu yang singkat ini, karena balik lagi market crypto itu volatile. Nah, jadi saya pengen tetap kasih gambaran ke teman-teman untuk antisipasinya kita. Saya bisa bilang sebenarnya situasi ini cukup positif ya. Saya drag dulu, saya zoom out. Pertama, ada trendline di sini sudah berhasil di break. Oke, kedua ada trendline di sini juga sudah berhasil di break. Kemudian teman-teman yang mau gambarkan lagi ada trendline dari sini. Oke, which is kayak gini ya. Ini sekarang yang masih menjadi potensi area resistance ya. Ini kalau saya tambahin tuh ya. Tuh kalian lihat sendiri ya. Ini seandainya saya delete tuh. Jadi potensi area resistance. Jadi masih belum benar-benar confident lah ya. Tapi oke lah, let's say kita hilangkan trendline itu karena kita pengennya yang manis-manis. Kita pengennya yang positif-positif nih ya. Nah, saya tambahin di sini. Oke. Di sini ada trendline juga. Dan sebenarnya kalau dari trendline yang besar ini, itu sebetulnya kita sudah break dari beberapa waktu yang lalu. Dan kita bahkan udah ada proses retest, ya, nge-grab liquidity dan harganya kembali sideways. Dan sekarang dia lumayan pumping. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini akan last long? Which is, maksudnya last long itu adalah, apakah ini akan bertahan cukup lama? Saya perlu note lagi ke teman-teman, agak waspada karena Bitcoin punya sekian banyak kebiasaan yang ditunjukkan kepada kita bahwa dia sering banget fake out dulu before akhirnya terjadi dump ya. Ini satu kali, kemudian di sini ada falling wedge, dia break and then dia fake out, turun lagi. Kemudian di sini ada rising wedge ya.
dia break, kemudian dia turun lagi. Di sini juga sama, ada falling wedge, udah sempat break, dia turun lagi. Di sini pun sama. Kalau kita lihat ya di sini sebenarnya nggak terlalu sama sih, karena memang patternnya cenderung rising ya. Tapi skenario di sini itu sama, serupa ya. Kita ngelihat dia break seakan-akan wah oke nih ada demand nih di area sini ya. Reaksi pasar, market pumping, higher low and then new high level, tapi ternyata reject dan akhirnya kita kembali ke level major supportnya. Jadi Bitcoin punya sedikit kebiasaan yang kita perlu waspadai, cuman tidak dipungkiri juga bahwa saat ini kita berada pada area major supportnya dia yang sangat-sangat major, karena kalau zoom out lagi ke weekly time frame, ini adalah all time high di tahun 2017 ya. Jadi memang interesting ya, menarik untuk kita pantau. Nah, salah satu faktor yang bikin Bitcoin hari ini pump adalah jelas tadi saya sudah sampaikan dari sisi fundamentalnya, kemudian kemungkinan CB consumer confidence itu pasti ada pengaruh, dan saat ini yang perlu diwaspadai adalah what if teman-teman, break ini adalah bagian dari fake outnya Bitcoin yang tadi kita bahas. Another scenario yang mana cukup kurang begitu menyenangkan adalah kalian bisa tambahkan Fibonacci retracement from the top to the bottom, which is kita ada di Fibo 50%, dan ini adalah area yang cukup major. Plus kalau ditambah teman-teman, ini tuh memang area resistance 1, 2, dan 3 ya. Area tersebut memberikan reaksi so far. Artinya masih ada supply di sini, masih ada order yang harus ke-fill dulu, masih ada sellers yang mencoba untuk nge-grab liquidity dari buyers yang tadi sempat nge-pump harganya, dan saya cukup yakin karena pump yang terjadi lumayan signifikan, ini bakal banyak short position yang kena, dan kalau short positionnya kena, itu kan ke-flip jadi long side. Nah, kalau ke-flip jadi long, berarti tambah banyak buyersnya. Dan kalau tambah banyak buyersnya, berarti ya yang nge-pump sedikit banyak itu adalah bagian dari orang yang terkena likuidasi juga. Dan saya cukup yakin, orang-orang di luar sana yang leverage full rata kanan dengan margin yang besar, itu lebih gampang kena likuidasi. Tambahan terakhir, ini best case scenario. Kalau misalkan kita bergerak dalam ascending triangle, which is next potential movement adalah break, dan artinya kita bakal ngetes ke highest level yang sekaligus area support dari pergerakan di kisaran harga $22.500 ya. Jadi untuk beberapa area akan saya note supaya teman-teman punya gambaran detail. Di sebelah mana ya? Sebentar teman-teman, saya cari dulu price range, ini this one ya. Sorry teman-teman. Price label $22.500 and then $20.500 ya. Jadi ini selisih gapnya 22 ribuan ya lebih kurangnya. Dan kalau kita lihat dari sisi stochastic RSI, sedikit lagi kita masuk ke area overbought. Jadi harapannya adalah kalaupun kita kena reject ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting turunnya slow aja, jangan lebay ya. Turunnya slow aja and then boom dia pump lagi ya. Sementara si RSI-nya, stochastic RSI-nya itu reset ke tengah. Nah, itu bakal jadi skenario yang cakep banget kalau memang kita pengen lihat Bitcoin finally back to around 22.500 atau bahkan $25.000. Ya, ini kita bisa anggap sebagai awalan yang cukup positif untuk Bitcoin. Dan saya pribadi, saya personally memang sedang ada ongoing long position juga. Saya juga tadi sempat posting di Instagram, jadi make sure untuk follow Instagram saya juga untuk ngikutin keseharian saya. Kayaknya kedepannya saya akan lebih rajin untuk upload juga atau upload story lah ya, supaya teman-teman ikutin aktivitas kegiatan sehari-hari. Well, at least supaya nggak boring-boring banget kan. Kalau ngeliat saya ingetnya mukanya chart aja ya, padahal nggak gitu juga. Saya kan punya kehidupan sehari-hari. Okay, so I think that's it everyone. Untuk saat ini waspada aja level 20.500. Kalau misalnya turun it's okay, don't panic. Yang penting turunnya korektif. Kalau turunnya kenceng berarti udah saatnya abandon the ship ya. Exit dulu, nanti baru buyback lagi dari harga yang lebih murah ya. Istilahnya logiknya kan seperti itu. Dan sekarang pun posisi saya bisa bilang ya masih dilema ya, karena balik lagi GDP akan jadi faktor yang mempengaruhi juga untuk pergerakan di selama pekan ini. Alright, I think that's it everyone. Thank you very much for watching. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan insight yang positif, dan karena video ini like usual a little bit lebih panjang dari yang biasa, please guys type 1,75%
atau 2% aja deh, biar pas ya 2% teman-teman, karena kita ngomongin harga Bitcoin itu udah ngelewatin 20.000. Mudah-mudahan hari ini bisa close di 20.000 dolar. Dan 2% ini artinya merepresentasikan kalian semua yang memang nonton video ini sampai selesai. Artinya kalian punya pemahaman secara menyeluruh, dan mudah-mudahan pemahaman itu bisa menjadi hal yang positif buat kita ke depannya. Dan hopefully you guys enjoy the content, dan thanks everyone. Once again, sampai ketemu di update berikutnya dan live streaming besok. Oke guys, goodbye, have a nice day, God bless everyone, cheers and bye-bye.